Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib bukan hanya dikenal sebagai sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Keutamaannya diakui langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang masyhur, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun ba'abuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ucapan ini menggambarkan betapa pentingnya posisi Ali sebagai penjaga dan penyebar ilmu, khususnya ilmu agama dan pemahaman tentang akhirat. Namun, tidak semua orang menerima keutamaan ini tanpa keraguan. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul sekelompok orang yang mencoba menguji kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib. Mereka berasal dari kaum Khawarij, yaitu kelompok yang pernah mendukung Ali dalam konflik politik, namun kemudian berbalik menentangnya. Dalam upaya meragukan gelar pintu ilmu yang disematkan pada Ali, mereka merancang sebuah rencana untuk mengujinya dengan pertanyaan yang sama, diajukan oleh 10 orang yang berbeda. Tujuan mereka sederhana namun licik. Jika Ali memberikan jawaban yang sama dengan alasan yang serupa, mereka akan menganggapnya tidak layak menyandang gelar tersebut. Apa yang terjadi kemudian bukan hanya membuktikan kecerdasan Ali, tetapi juga memperlihatkan kedalaman hikmah yang dimilikinya. Setiap jawaban yang ia berikan meskipun dengan pertanyaan yang sama, selalu disertai dengan alasan yang berbeda, menunjukkan bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan penuh makna. Kisah ini bukan sekedar tentang perbandingan antara ilmu dan harta, tetapi juga tentang bagaimana hikmah dan kebijaksanaan mampu meruntuhkan keraguan dan memantapkan keyakinan. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah seorang sahabat yang diutamakan karena ilmunya. Pengakuan itu muncul langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda beliau, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun ba'abuha." Maksudnya adalah, saya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, yaitu pintu dari kota ilmu tersebut. Tentu yang dimaksud ilmu tersebut khususnya ilmu agama dan tentang alam akhirat, karena dalam suatu kesempatan lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu." Para sahabat yang selalu sami'na wa atho'na, kami dengar dan kami mentaatinya, dengan semua perkataan dan sabda-sabda beliau itu tidak pernah mempermasalahkan, bahkan tidak jarang mereka meminta nasihat dan pendapat Ali dalam suatu permasalahan, walau usia Ali mungkin lebih muda. Dan jika Ali telah memberikan suatu pendapat dan pandangan, mereka akan mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat beberapa tahun lamanya, ada sekelompok orang yang meragukan keilmuan Ali. Sebagian riwayat menyebutkan mereka itu dari kaum Khawarij, yakni suatu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertentangan dengan Muawiyah. Akan tetapi ketika Ali mengikhlaskan melepas jabatan khalifah karena sebenarnya memang tidak berambisi, demi untuk persatuan umat Islam saat itu, kaum Khawarij itu berbalik melawan dan menentang Ali. Kaum Khawarij ini banyak penyimpangannya sehingga sebagian besar ulama menganggap sebagai kelompok yang sesat. Mereka ini bermusyawarah dan memutuskan akan mengirim 10 orang dengan masalah, pertanyaan yang sama. Jika Ali memberikan jawaban yang sama, walau dengan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya Ali tidak pantas menyandang gelar sebagai pintunya ilmu, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama datang menghadap Ali dan berkata, "Wahai Imam Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Ilmu," kata Ali. "Mengapa ilmu lebih utama?" katanya. Maka Ali berkata, "Sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan dari Qarun, Fir'aun, Hammam, Shaddad, dan lain-lainnya." Orang pertama itu membenarkan dan berlalu pulang. Tentu saja jawaban Ali tersebut bersifat umum, karena ada juga orang yang diberikan kelimpahan harta dan bisa memanfaatkan dengan baik untuk kemanfaatan hidupnya sesudah mati, baik di alam kubur, terlebih lagi di alam akhirat. Misalnya saja Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya. Intinya, jika harta itu berada di tangan orang yang dermawan dan sangat peduli pada kaum fakir miskin,
maka kedudukan harta tidak kalah utamanya dibandingkan ilmu. Orang kedua datang menghadap Ali dengan pertanyaan yang sama, dan Ali menyatakan ilmu lebih utama daripada harta. Tetapi ia menyampaikan alasan yang berbeda. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta, engkau yang harus menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketiga datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik ilmu banyak sekali sahabatnya dan murid-muridnya, sedang pemilik harta akan banyak sekali musuhnya, dan orang yang bermanis muka hanya untuk memperoleh pemberiannya, walau mungkin di dalam hati membencinya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keempat datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, ilmu akan bertambah jika engkau gunakan, sedangkan harta akan berkurang jika engkau menggunakannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kelima datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik ilmu akan selalu dihormati dan dimuliakan karena ilmunya, tetapi pemilik harta akan ada saja yang memanggilnya sebagai si pelit karena ia tidak memperoleh bagian dan manfaat dari harta tersebut. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keenam datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik harta harus selalu hati-hati dan menjaga agar tidak diambil oleh pencuri, sedang pemilik ilmu tidak perlu menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketujuh datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pada hari kiamat, pemilik harta harus susah payah mempertanggungjawabkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu akan memperoleh syafaat dari ilmu yang dimilikinya dan diamalkannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kedelapan datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, harta akan menjadi aus dan rusak, sedangkan ilmu tidak akan menjadi aus dan lenyap. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kesembilan datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Harta bisa membuat hati menjadi keras dan akhirnya bersifat bakhil karena terlalu cintanya kepada harta. Sedangkan ilmu akan selalu menjadi penerang dan penyejuk hati. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Dan akhirnya orang ke-10 datang dengan pertanyaan yang sama. Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik ilmu akan diberi gelar sebagai ilmuwan, sedangkan pemilik harta akan dipanggil atau digelari tuan besar. Tampaknya Ali mengetahui, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari analisa pikirannya, niat dari orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tersebut. Dan kepada yang terakhir datang itu Ali berkata, andai kata kalian mengirim lebih banyak lagi orang dengan pertanyaan yang sama, pastilah aku akan memberikan alasan yang berbeda selagi aku masih hidup. Memang, keutamaan ilmu atas harta tidak 10 itu saja, masih banyak lagi. Misalnya, pertanyaan akhirat, yaumul hisab, atas ilmu hanya satu, yakni apa dan bagaimana ilmu itu diamalkan. Sedangkan atas harta ada 2. Pertama, dari mana dan bagaimana harta tersebut diperoleh. Dan kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut diamalkan atau dibelanjakan. Misalnya lagi, ketika seseorang meninggal, ilmu akan menemani pemiliknya hingga masuk kubur, bahkan bisa menjadi teman dan penolongnya menghadapi malaikat, tetapi harta hanya akan mengantarnya hingga ke pintu pemakaman, atau sampai ia diurung dengan tanah. Setelahnya harta itu akan menjadi milik ahli warisnya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikupas dari berbagai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali dan menyampaikan pesan tersebut, kaum Khawarij itu berkhidmat kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan memperbaiki keislamannya dengan bimbingan beliau.
Kisah ini bukan sekadar menunjukkan kecerdasan dan kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana ilmu yang benar mampu menundukkan hati yang penuh keraguan. Ali tidak hanya menjawab pertanyaan mereka, tetapi juga mengajarkan bahwa ilmu memiliki banyak dimensi yang tak akan habis digali, sementara harta, meski berharga, tetap terbatas manfaatnya. Pada akhirnya, mereka yang awalnya datang dengan niat meragukan keilmuan Ali, justru kembali dengan hati yang tercerahkan. Kaum Khawarij yang sebelumnya menentang dan meremehkan Ali, akhirnya menyadari kesalahan mereka dan kembali berkhidmat di bawah bimbingannya. Ini membuktikan bahwa ilmu yang tulus, ketika disampaikan dengan bijaksana, mampu meruntuhkan kebencian dan memperbaiki keyakinan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa keutamaan ilmu jauh melampaui kekayaan duniawi. Ilmu tidak hanya menjaga pemiliknya di dunia, tetapi juga menjadi penerang di akhirat. Sementara harta mungkin bisa habis dan meninggalkan pemiliknya, sementara ilmu akan terus hidup, memberikan manfaat dan menjadi bekal yang abadi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menunjukkan kepada kita, ilmu adalah warisan para nabi dan siapa yang menggenggamnya dengan ikhlas akan selalu menemukan kemuliaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.